Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Desain Pengembangan Kurikulum Matematika. Adapun di video ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan jam efektif dari kalender akademik serta pengembangan program tahunan dan juga program semester. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu pengembangan jam efektif dari kalender akademik. Di sini sudah ada langkah-langkahnya. Langkah pertama itu kita menghitung total minggu per bulan dalam satu semester, baik itu dari Juli sampai Desember untuk semester ganjil maupun Januari sampai Juni untuk semester genap. Berikutnya yaitu menghitung banyak minggu tidak efektif, yaitu dengan menghitung berapa banyak minggu yang ada hari di mana tidak memungkinkan untuk mengadakan PBM atau proses belajar mengajar dalam satu bulan. Berikutnya, menghitung banyak minggu efektif, yaitu dengan mengurangkan total minggu per bulan dengan banyak minggu tidak efektif per bulan yang telah kita hitung tadi. Terakhir, kita mengalihkan total minggu efektif dengan jumlah jam pelajaran per minggu, sehingga diperoleh total JP untuk satu semester. Langsung saja ke contoh proses pengerjaannya. Ini dia tabel untuk rincian minggu efektif. Ini perhitungan alokasi waktu semester ganjil kelas 10 SMA tahun ajaran 2019-2020. Tabelnya terdiri dari kolom nomor, bulan, jumlah minggu tidak efektif, jumlah minggu efektif, dan keterangan. Dan keterangan ini merupakan keterangan dari minggu tidak efektif. Nah, karena ini semester ganjil, maka bulannya dimulai dari Juli sampai Desember. Di sini sudah saya download kalender pendidikan tahun ajaran 2019-2020. Kita mulai dari bulan Juli. Nah, di bulan Juli ini ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 hari dan 3 harinya di bulan Agustus. Berarti untuk kita masukkan jadi ke Juli karena lebih banyak di bulan Juli. Jadi bulan Juli ini ada 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Dan bulan Agustusnya ada 1, 2, 3, 4. Yang ini tidak dihitung lagi. Kita tulis 5, 4. Lanjut ke jumlah minggu tidak efektif. Kembali lagi ke kalender bulan Juli. Minggu pertama itu ada PPDB. Minggu kedua ada pengumuman PPDB, daftar ulang PPDB, dan juga PLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Berarti ini ada 2 minggu tidak efektif. Nah, di sini permulaan tahun ajaran baru. Berarti ada 3 minggu efektif di bulan Juli. Kita isi. Di sini 2, di sini 3. Nah, keterangannya tadi ada PPDB, ada pengumuman PPDB, ada daftar ulang DDB, lalu ada PLS. Nah, begitu seterusnya kita isi sampai bulan Desember. Lalu kita jumlahkan dan akan kita dapatkan tabel seperti ini. Nah, setelah kita isi semuanya, ternyata jumlah minggu dalam semester ganjil ini ada 26, jumlah minggu tidak efektifnya 7, jumlah minggu efektifnya 19. Dan ini keterangannya. Kemudian kita masuk ke penghitungan jumlah JP-nya. Nah, untuk matematika wajib SMA itu per minggunya ada 4 JP. Jadi karena ada minggu efektifnya 19, kita kalikan 4, hasilnya 76 JP. Berarti dalam semester ganjil itu ada 76 JP. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu pengembangan program tahunan. Dan dalam pengembangan program tahunan ini, kita akan menentukan alokasi waktu untuk tiap bab materi pelajaran pada tiap semester dalam satu tahun akademik. Nah, hal yang harus diperhatikan, alokasi waktu dibuat berdasarkan total JP yang telah dihitung pada tabel rincian jam efektif. Kemudian alokasi waktu dibuat berdasarkan tingkat kesulitan tiap bab materi pelajaran. Nah, langsung ke contoh pengerjaannya. Di sini ada tabel, sudah saya sediakan tabel program tahunan. Ini untuk SMA kelas 10 tahun ajaran 2019-2020. Nah, ada kolom semester, kolom kompetensi dasar, kolom materi pembelajaran, kolom alokasi waktu, dan kolom keterangan. Nah, kolom kompetensi dasar dibagi 2, itu saya lihat di sini. Ini
Ada kompetensi dasar pengetahuan, ada kompetensi dasar keterampilan. Nah, atau bisa juga di sini. Ini dari buku model silabus mata pelajaran SMA, MA, SMK, MAK, mata pelajaran matematika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 2017. Nah, kita ambil di bagian yang kelas 10. Di sini ada kompetensi dasar, ada materi pokok, atau di sini babnya, di sini subbabnya. Oke, kita isi untuk program tahunan yang kompetensi dasar pengetahuan ya. Ambil di sini. Kita copy. Untuk yang keterampilannya 4.1. Nah, lanjut ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini judul babnya. Ini judul babnya. Kita salin. Nah, alokasi waktunya. Tadi kita di rincian minggu efektif sudah ditemukan ada 76 JP, dan di sini saya alokasikan untuk bab 1 itu 12 JP. Dan kita isi seterusnya semester ganjil, semester genap sampai kita dapatkan seperti ini. Nah, sehingga ada 4 bab, kita alokasikan waktunya menurut kuantitas atau banyaknya materi di bab tersebut, juga tingkat kesulitannya. Dan total JP-nya harus 76 JP. Ini untuk semester, yang tadi untuk semester ganjil, ini untuk semester genap. Nah, ini tampilan untuk yang di Word-nya. Oke, seperti ini. Masuk ke bagian berikutnya, yaitu yang pengembangan program semester. Nah, dalam pengembangan program semester ini kita akan membuat alokasi waktu untuk tiap subbab dari materi pelajaran yang dipelajari dalam satu semester. Alokasi waktu tiap subbab materi ini dibuat berdasarkan alokasi waktu tiap bab yang sudah dibuat pada program tahunan tadi. Kemudian alokasi waktu tersebut juga dibuat berdasarkan tingkat kesulitan dari materi pelajaran tersebut. Nah, di sini sudah disediakan tabel program semester untuk kelas 10 semester ganjil tahun ajaran 2019-2020. Kolomnya ada kolom kompetensi dasar, bab, subbab, jumlah JP, kolom bulan dari Juli sampai Desember karena semester ganjil, dan ada kolom keterangan. Nah, untuk tiap bulan itu dibagi lagi jadi 5 kolom. Nah, ini merupakan kolom minggunya. Bulan Juli ada 5 minggu, bulan Agustus tadi ada 4 minggu, berarti kolom 5-nya kita beri warna hitam atau kita hapus. Begitu seterusnya. Lalu minggu tidak efektifnya kita tandai. Minggu tidak efektifnya kita tandai. Minggu pertama itu saya kasih warna oranye untuk PPDB, minggu kedua juga saya kasih warna hijau untuk daftar ulang PPDB dan juga PLS-nya. Nah, berikutnya kita isi begitu seterusnya. Lalu kita masuk ke pengisian kolom kompetensi dasar. Di sini kita bisa ambil dari sini. Kompetensi dasar. Copy. Kita salin ke sini. Lanjut ke babnya. Ini kita isi ke kolom kedua. Kemudian subbab ini kita isi ke kolom ketiga. Nah, lanjut ke pengalokasian waktu atau jumlah JP. Karena tadi di program tahunan untuk bab 1 ada 12 JP, jadi 12 JP itu harus cukup untuk mempelajari ketiga subbab ini. Jadi saya alokasikan waktunya masing-masing 4 JP. Nah,
Setelah itu kita isi untuk di minggu keberapanya. Nah, untuk subbab pertama 4 JP itu kita pelajari di minggu ke-3 Juli. Subbab kedua dipelajari di minggu ke-4 Juli. Dan subbab ketiga itu di minggu ke-5 Juli. Nah, begitu seterusnya kita isi sampai kita temukan nanti seperti ini. Nah, di sini dia. Ini untuk bab 1. Ini untuk bab 2, ada 2 subbab. Jadi karena ada 16 JP untuk bab 2, maka masing-masing 8 JP. Bab 3. Nah, di sini ada untuk subbab ketiga dari bab 3 itu ada 6 JP. Nah, 1 minggu itu hanya boleh 4 JP. Jadi setelah kita isi 4 JP di minggu ke-3 September, maka untuk 2 JP-nya kita lanjutkan di minggu pertama Oktober. Nah, minggu pertama Oktober kan masih 2 JP, sedangkan 1 minggu itu 4 JP. Berarti untuk subbab berikutnya masuk ke sini 2 JP lagi. Karena ini 6 JP, sisa 4 JP-nya kita masukkan ke minggu kedua Oktober. Begitu seterusnya. Nah, dan yang ini untuk bab 4. Sehingga nanti kita dapatkan tabel program semesternya seperti ini. Oke, begitu tata cara untuk mengembangkan jam efektif dari kalender akademik, mengembangkan program semester dan juga program tahunan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.